Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami datang menyapa Engkau di pagi hari ini. Kami mau mengucapkan syukur atas pemeliharaan-Mu kepada kami di sepanjang malam tadi. Saat ini kami sudah siap untuk melanjutkan aktivitas hari ini. Namun sebelumnya kami mau mengisi diri dengan firman-Mu yang adalah pedoman bagi langkah kami. Dan kami memohon tuntunan Roh Kudus sehingga bisa memahami kebenaran firman-Mu dan memohon agar kami dimampukan menjadi pelaku firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudah selesai. Itulah perkataan Yesus di atas kayu salib setelah Ia meminum anggur asam yang diberikan kepadanya. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Peristiwa penyaliban ini adalah peristiwa yang sangat mendukakan hati murid-murid Yesus. Murid-murid yang selama ini mengikuti Yesus, melihat mukjizat yang dilakukan Yesus untuk banyak orang, sekaligus mendapatkan pengajaran dan nasihat langsung dari Yesus. Mereka harus menjalankan pemerintahan firman sendiri. Murid-murid diliputi duka cita. Apakah benar murid-murid Yesus itu ditinggalkan Yesus begitu saja? Tentu saja tidak. Sebelum kematiannya, Yesus mengatakan akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan seorang penolong lain yang akan menyertai murid-muridnya itu. Penolong itu adalah Roh Kudus, dan kita tahu bahwa tidak ada satupun perkataan Yesus yang tidak digenapi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus bangkit, Ia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Mereka masih bersama-sama sampai akhirnya Yesus terangkat ke surga. Sebelum terangkat ke surga, Yesus menegaskan kembali bahwa murid-murid itu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan murid-murid itu akan menjadi saksi Yesus, yaitu memberitakan Injil keselamatan. Dalam penantian urapan Roh Kudus, murid-murid Yesus terus bertekun di dalam doa. Janji pun digenapi, bertepatan di saat perayaan hari Pentakosta orang Yahudi, di mana orang-orang sedang berkumpul, dan diantaranya termasuk murid-murid Yesus, para rasul. Turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan lidah-lidah nyala api bertebaran hingga kepada mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus, dan mereka berkata-kata dalam bahasa asing yang bukan bahasa mereka, bahasa-bahasa yang dimengerti oleh bangsa lain. Hari tersebut di mana terjadi curahan Roh Kudus bagi orang percaya diperingati sebagai hari Pentakosta oleh umat Kristiani. Berbeda makna dengan agama Yahudi yang sudah sejak lama merayakan hari Pentakosta sebagai hari raya syukur karena panen dan mensyukuri 10 hukum yang diterima melalui Musa. Roh Kudus sudah tinggal diam bersama murid-murid Yesus, yaitu para rasul, juga murid-muridnya. Mereka mulai menjalankan tugasnya menyebarkan Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meneruskan pengajaran Yesus,
memberi nasihat, bahkan menyembuhkan orang sakit. Itulah yang terus dilakukan oleh para rasul. Mereka telah membawa banyak orang yang memberi diri untuk dibaptis. Walaupun para rasul kerap mengalami penganiayaan, difitnah, diancam, dipenjarakan, dimusuhi oleh banyak orang, dan juga para ahli Taurat, bahkan dibunuh. Mereka tetap bergembira dalam melaksanakan tugasnya. Sebagaimana dikatakan di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41 demikian. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Rasul-rasul sanggup melaksanakan tugas panggilannya karena mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah Roh Kudus sudah berdiam dalam diri kita? Roh Kudus akan hadir di dalam diri orang yang sungguh-sungguh percaya. Apabila ia sudah tinggal diam dalam diri kita, maka ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita bisa saja sudah menjadi seorang Kristen sejak lahir, dikarenakan orang tua atau keturunan kita yang sudah Kristen terlebih dahulu. Tapi ini tidak menjamin bahwa Roh Kudus sudah bersama kita. Dalam hal ini, kita perlu dilahirkan kembali secara rohani. Dengan kelahiran rohani ini, maka Roh Kudus akan mulai menuntun kita sehingga kita bisa merespon pemberitaan Injil yang akan membuat kita menjadi orang percaya. Menjadi orang yang percaya akan memberikan keselamatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus di dalam diri kita akan selalu menuntun kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Kita akan mendapatkan tuntunan Roh Kudus itu bila kita membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Sebagai relasi kita yang kita kasihi, yang kita mengerti, tidak berdusta kepadanya, tidak menentangnya, tidak mendukakan hatinya dengan selalu jatuh berbuat dosa. Kita harus memberikan penghormatan, pujian dan penyembahan kepada Roh Kudus, sama dengan penghormatan kita berikan kepada Bapa dan Putera Tritunggal yang Esa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak saudara untuk percayalah akan tuntunan Roh Kudus di dalam setiap sendi kehidupanmu. Jagalah relasi dengan berkomunikasi selalu melalui doa. Sebagaimana dikatakan dalam Yudas pasal 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus, yang pada akhirnya menuntun kita untuk selalu berbuat yang benar. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur untuk firman yang barusan saja kami dengar. Firman-Mu meneguhkan hati kami bahwa Roh Kudus-Mu selalu ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus akan selalu menuntun kami ke jalan yang benar di setiap proses kehidupan yang kami jalani. Kami memohon ampun apabila kami selama ini belum mampu menjalin hubungan yang baik dengan-Mu, sehingga kami tidak mengerti kehendak-Mu. Bahkan kami cenderung mendukakan hati-Mu, ya Roh Kudus. Ampunilah kesalahan kami ini. Selanjutnya, kami datang menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan. Sertailah kami selalu. Juga untuk umat Tuhan yang mungkin hari ini tidak dapat beraktivitas karena sakit. Semangat hidup yang redup karena sedang bergumul dengan berbagai persoalan. Ulurkanlah tangan-Mu menolong mereka. Peliharalah hidup kami. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.